Yuk sahabat bunda, sekarang kita akan membahas tentang tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Assalamualaikum sahabat bunda, kembali lagi di channel Bidan Yenik MB Spa. Pertama-tama saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yuk sahabat bunda, sekarang kita akan membahas tentang tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Tanda-tanda bahaya pada kehamilan itu bisa terjadi pada kehamilan trimester pertama, kedua, dan ketiga. Tanda bahaya kehamilan pada trimester pertama itu biasanya ditandai oleh yang pertama, keluaran darah dari jalan lahir. Keluaran darah dari jalan lahir ini bisa mengindikasikan hamil di luar kandungan atau hamil ektopik, hamil mola hidathidosa atau hamil anggur, atau bisa menjadi keguguran. Kemudian yang kedua ada demam. Kemudian yang ketiga ada mual muntah yang hebat, di mana sahabat bunda apabila makan dan minum langsung dimuntahkan kembali, sehingga tidak ada makanan dan minuman yang bisa masuk ke dalam tubuh, sehingga itu bisa mengakibatkan dehidrasi. Oleh karena itu sahabat bunda, USG di kehamilan trimester pertama itu sangat dianjurkan, karena itu akan menentukan kehamilan kita apakah di dalam kandungan atau di luar kandungan, sehingga melihat juga apakah hamilnya memang ada janinnya atau misalnya hamil kosong atau yang dinamakan blighted ovum. Blighted ovum juga bisa mengeluarkan darah ya sahabat bunda. Tanda bahaya di kehamilan trimester 2 itu biasanya ditandai oleh keluaran darah juga ya dari jalan lahir. Tetapi keluaran darah dari jalan lahir ini biasanya mengindikasikan kepada plasenta previa atau plasenta yang tidak terletak di puncak rahim, di mana plasenta itu bisa terletak menghalangi jalan lahir atau di samping rahim, sehingga tidak terletak di posisi yang normal di bagian rahim. Kemudian gejala yang kedua adalah penglihatan kabur dan sakit kepala yang hebat. Ini biasanya ditandai juga oleh hipertensi atau tekanan darah tinggi, di mana hal tersebut mengindikasikan kepada gejala preeklamsia. Nah, apabila preeklamsia tidak diatasi dengan tepat, maka dampaknya bisa mengakibatkan eklamsia atau kejang pada ibu hamil tersebut. Dan preeklamsia ini biasanya muncul atau timbul di kehamilan 20 minggu ke atas. Tanda bahaya selanjutnya juga yaitu gerakan janin yang berkurang atau kurang dari normal. Menurut American Congress of Obstetricians and Gynecologists, bahwa tendangan janin normal itu dalam 2 jam adalah 10 kali tendangan. Apabila dalam 2 jam itu tidak 10 kali tendangan, maka itu dikhawatirkan kesejahteraan janin di dalam kehamilan ibu tersebut itu kurang ya, atau kurang sehat janinnya, sehingga harus segera diperiksakan dengan USG atau NST, non stress test, di mana itu bisa mengukur kesejahteraan janin lewat menghitung frekuensi denyut jantung janin. Tanda bahaya di kehamilan trimester 2 pada dasarnya biasanya sama dengan tanda bahaya kehamilan trimester 3, yaitu keluaran darah dari jalan lahir, kemudian tadi penglihatan kabur ya, dan sakit kepala hebat, dan juga gerakan janin dirasakan mulai berkurang dari normalnya.
Tetapi ada ciri khas di kehamilan trimester 3 itu yang biasanya dikatakan prematur kontraksi atau kontraksi di saat usia kehamilan di bawah 37 minggu, di mana kontraksinya itu beraturan, kemudian kontraksi kekuatannya sangat kuat, itu bisa berdampak pada persalinan prematur. Ada lagi tanda bahaya berikutnya yaitu ketuban pecah dini namanya, yaitu ketuban bisa pecah di bawah usia kehamilan 37 minggu atau misalnya ketuban pecah di usia kehamilan 38 sampai 40 minggu tetapi pembukaan masih kecil ya sahabat bunda, masih di bawah 3 cm. Itu juga merupakan tanda bahaya. Kemudian tanda gejala berikutnya yaitu nyeri punggung bagian bawah. Nyeri punggung bagian bawah ini memang pada awalnya dikatakan normal apabila tidak berlebihan. Kenapa? Karena posisi tubuh ibu, titik gravitasi belakangnya itu agak maju ke depan karena seiring dengan besarnya kehamilan itu sendiri. Akan tetapi ada juga tanda bahayanya yaitu nyeri punggung yang hebat, di mana itu dikhawatirkan mengindikasikan kondisi ginjal yang ada masalah atau masalah infeksi saluran kemih, sehingga itu juga bisa mengakibatkan nyeri punggung bagian bawah ya. Jadi ada sesuatu di ginjalnya. Kemudian ada juga karena itu sahabat bunda, ada yang namanya pemeriksaan lab kehamilan yang wajib untuk dilakukannya, yaitu periksa HIV, HbSAg, protein urin, glukosa urin, dan sifilis. Hal-hal tersebut kalau mengindikasikan angka di luar normal itu bisa mengindikasikan suatu masalah atau tanda bahaya dalam kehamilan. Yaitu kalau misalnya HIV-nya positif berarti dikhawatirkan janinnya juga terkontaminasi oleh virus HIV, sehingga harus ada penata laksanaan khusus. HbSAg positif itu mengindikasikan ibunya membawa hepatitis ya, virus hepatitis, sehingga bisa ditularkan ke bayi, sehingga bayi yang dilahirkan itu harus sudah mendapatkan obat anti hepatitis. Kemudian protein urin positif itu juga khawatirnya mengindikasikan kepada arah preeklamsia tadi ya, sahabat bunda yang dijelaskan di awal. Kemudian kalau glukosa urinnya positif itu bisa mengindikasikan diabetes dalam kehamilan. Itu juga bisa berdampak kepada ibu dan juga janinnya. Gitu sahabat bunda ya. Dan sifilis juga sama ya. Ini menyerang saluran vagina di mana tempat persalinan janin apabila dilahirkan normal. Sehingga apabila tidak diobati dengan segera itu bisa berdampak juga ya kepada janin tertular oleh sifilis itu sendiri. Ya begitu sahabat bunda penjelasan tanda bahaya dalam kehamilan. Semoga sahabat bunda yang sedang hamil diberikan kesehatan, kelancaran hingga proses persalinan sehingga janin yang dilahirkan sehat selamat, ibunya pun sehat selamat. Assalamualaikum.